أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Raya Bukit Sileh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mudahkan kita untuk sujud kepada Allah, salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbagai macam hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semua. Maka selaku hamba Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa minum dari telaga beliau dan bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Allahumma amin. Bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada dosa besar yang ke-51. Dosa besar yang ke-51. Al-kabiratul hadiyatu wal khamsun. Dosa besar yang ke-51. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan aziyatu awliyaillahi ta'ala wa mu'adatuhum, membenci, memusuhi wali-wali Allah dan memerangi mereka. Ini termasuk dosa besar. Membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu pembahasan kita Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tingkatan keimanan yang tertinggi atau yang paling kuat adalah seseorang mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau sesuatu yang Allah cintai dibenci,
maka berarti orang ini dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman sebagai wali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang Islam yang taat kepada Allah sebagai wali Allah. Maka haram bagi kita untuk membenci mereka, haram bagi kita untuk memusuhi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, bighairi maktasabu, terhadap apa yang mereka tidak kerjakan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah terjerumus kepada buhtan, tuduhan, menuduh tanpa bukti, dan dia telah terjerumus kepada dosa yang sangat besar, dosa yang sangat jelas. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya siapa saja yang memusuhi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, atau menuduh mereka terhadap suatu hal yang mereka tidak pernah kerjakan, mereka jauh daripada apa yang dituduhkan, maka sungguh orang-orang yang menuduh, dia telah menuduh tanpa bukti dan dia melakukan dosa yang begitu nyata. Sekarang orang-orang yang tidak suka agama Islam itu mencoba untuk buat framing, mengisukan bahwasanya orang-orang yang taat beragama cenderung mudah terkena virus radikal, kata mereka. Kalau rajin ke masjid nanti jadi radikal, kalau rajin menghadiri majelis ilmu nanti jadi radikal, jadi teroris ujung-ujungnya. Maka orang-orang yang menuduh seperti ini, dia telah jelas-jelas terjerumus kepada dosa yang sangat nyata. Tidak ada orang yang rajin ke masjid kemudian jadi radikal. Orang yang rajin menuntut ilmu agama, tentunya ilmu yang benar, tidak mungkin dia jadi radikal. Namun hanya sebagian kecil daripada oknum, kemudian orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, ya, mencoba untuk memukul rata semuanya, seolah-olah semua orang Islam demikian. Hati-hati, ini termasuk pada dosa besar. Sebagian orang seperti ini, Pak, biarlah kalau seandainya dia perempuan, biarlah ndak bajilbab gay, pada bajilbab tapi paduto. Ancak boleh ndak pakai jilbab tapi jujur, tapi elok ke tetangga. Hati-hati, belum tentu juga orang yang berjilbab itu berlaku buruk kepada tetangga, buruk akhlaknya, kan belum tentu. Maka hati-hati dengan tuduhan seperti ini. Kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ya menuduh orang-orang yang beriman atau laki-laki yang beriman, wanita yang beriman dengan tuduhan yang tidak ada buktinya, dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Maka siapa saja yang memerangi waliku, yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan kepadanya peperangan. Tidaklah
seseorang membenci orang yang beriman, melainkan Allah akan memeranginya. Maka tidak akan pernah selamat orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selamat. Tidak akan pernah selamat dari siksaan Allah dunia maupun akhirat orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kalangan para nabi dan rasul, atau dari kalangan para sahabat, atau orang-orang yang berusaha mengikuti mereka. Orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah selamat. Di dunia dia akan dihinakan, dan di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berjanji akan memeranginya. Kalau Allah memerangi, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Ta'ala? Tidak ada. Mau seluruh dunia ini bersatu padu untuk menentang Allah Ta'ala, mereka tidak akan sanggup. Mereka akan tetap kalah. Karena manusia ini lemah, dia tidak bisa menolak musibah yang Allah berikan. Dia tidak akan bisa mencegah azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dirinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-52, al-kabiratu tsaniyatu wal khamsun. Dosa besar yang ke-52. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu, menjulurkan pakaian atau sarung dikarenakan sombong, ya, ujub terhadap diri sendiri, atau yang semisal dengannya. Yang dimaksud dengan isbal, ya, yang dimaksud dengan isbal adalah irkha'us thawbi hatta yughattiyal qadamain. Seseorang menjulurkan pakaiannya sampai menutup kakinya, sampai menutup kedua kakinya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala, al-musbilu, yang dimaksud dengan orang yang isbal adalah alladhi yutawwilu thawbahu, orang yang memanjangkan pakaiannya, wa yursiluhu ilal ardi idza masya, dan dia julurkan ke tanah, atau dia panjangkan ke tanah apabila dia berjalan. Itu dimaksud dengan isbal, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Maka kalau seandainya kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang bagaimana ancaman orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam. Kita akan bacakan hadis-hadisnya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syariat ini, atau tidak bolehnya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, ini hanya berlaku untuk para lelaki. Ini hanya berlaku untuk para lelaki. Adapun para wanita, maka hadis ini tidak termasuk atau tidak terkandung, atau hadis ini tidaklah diperuntukkan kepada para wanita. Jadi kalau wanita itu justru yang lebih utama adalah dia julurkan pakaiannya. Kalau laki-laki, sunnahnya adalah pakaiannya itu mesti harus di atas mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Tatkala Luqman menasihati anaknya, di antara nasihat yang Luqman berikan kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, takjub terhadap diri sendiri, takjub terhadap diri sendiri.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sombong di muka bumi ini, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, kita dengan kekuatan kita itu tidak akan bisa menandingi gunung. Ya, tidak akan bisa menandingi gunung, tidak akan bisa menandingi bumi. Kita ini makhluk yang lemah. Maka aneh kalau seandainya kita makhluk yang lemah namun kesombongan kita melebihi makhluk-makhluk yang kuat. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Maka apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian, dari kain sarung, maka tempatnya di neraka. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak percaya, nanti buka kitab Sahih Bukhari atau buka kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Di situ juga dinukilkan hadis-hadis tentang haramnya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, berarti dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan api neraka. Di muqaddimah Al-Imam Adz-Dzahabi dulu mengatakan di antara indikasi dosa itu adalah dosa besar. Nabi SAW mengancam dengan neraka. Itu berarti dosa besar. Namun aneh, sebagian orang menganggap hal ini hal sepele. Ya, nanti kita akan bacakan. Sebagian nanti mungkin berargumen dengan, oh saya kan tidak sombong. Oh Abu Bakar kan ya menjulurkan pakaiannya. Dibuatkan atau dikemukakanlah argumen-argumen. Padahal argumen yang seperti ini lemah, nanti akan dibantah oleh para ulama kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak sulit untuk meninggikan pakaian di atas mata kaki, terlebih di zaman kita. Kenapa? Karena karena pakaian seperti ini sudah menjadi tren pula. Bahkan orang-orang yang tidak faham agama pun mereka tidak merasa risih dengan pakaian di atas mata kaki. Berbeda Pak ketika di tahun 2002 saya itu 2002 baru tamat SD masuk pesantren. Sampai di pesantren pakaian itu, celana itu dipotong semua ya, harus di atas mata kaki. Sehingga ketika kita pulang memang orang menganggap ini aneh. Dahulu ya 2002 sebagian orang-orang tua ngecean, ndak ada piti pambali kain baako sagiko panjang Sarawak. Sebagian lagi mengatakan di ma banjir petang baako bakarik-karik Sarawak. Sekarang alhamdulillah itu tidak ada lagi diucapkan. Ada mungkin, tapi tidak separah tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Maka alhamdulillah sangat mudah sekarang Pak. Bahkan orang yang tidak faham pun tidak malu dia untuk memakai celana di atas mata kaki. Tidak tahu dia bahwasanya celana di atas mata kaki itu ibadah, menjulurkannya haram. Dia tidak tahu, tapi dia lihat, oh masya Allah, orang sekarang kan patokannya Korea. Dilihat Sarawak orang Korea kok sentiang-sentiang, ikut pula. Kan tak malu dia. Kita yang menjalankannya dengan ibadah, dengan nilai ibadah, kenapa kita harus ragu? Tidak perlu ragu. Bismillah, kalau seandainya masih ada di atas mata, di bawah mata kaki, bismillah potong, niatkan sebagai ibadah. Niatkan sebagai ibadah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat
Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada siapa saja yang menjulurkan sarungnya dikarenakan sombong. Dikarenakan sombong. Ya. Jadi Allah tidak lihat. Allah tidak melihat. Berarti ini menandakan dia berarti melakukan dosa besar, sampai-sampai Allah tidak mau lihat dia. Kemudian dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, musbil. Kemudian yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Sudah diberikan kemudian diungkit-ungkit, diminta lagi. Nah, ini tidak boleh, termasuk dosa besar. Allah nanti tidak lihat dia pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, 3 orang ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara dalam riwayat yang lain, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Berarti al-musbil ini sangat besar dosanya. Allah tidak mau lihat dan Allah tidak sucikan. Kita di sini Bapak dan Ibu tidak memastikan, ya. Kita tidak berbicara orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki pasti dia masuk neraka. Kita tidak bicara itu. Pasti dia tidak dilihat oleh Allah. Kita tidak sedang berbicara seperti itu. Kita sedang membaca hadis Nabi yang mana Nabi mengancam bahwasanya kalau seandainya Anda lakukan ini, maka ini balasan yang sesuai. Kalau engkau isbal, maka Allah tidak melihatmu, Allah tidak akan mensucikanmu, maka bagimu azab yang pedih. Tapi apakah bisa ya kita ketika kita melihat orang pakaiannya bawah mata kaki, kemudian kita katakan di neraka aku besok kemah? Boleh? Tidak boleh. Ya, keluar dari masjid ini dapat satu hadis, saya lihat celana orang di bawah mata kaki, jangan pula ditunjuk orang. Nabi mengatakan, nah orang kayak angku kok sarawanya di bawah mata kaki di neraka tempatnya kok. Tidak seperti itu. Kita tidak berbicara orang per orang. Kita sedang berbicara hukum umum, Pak, Bu. Kadang-kadang sebagian orang salah faham. Kita sedang berbicara, kita sedang membahas hadis Nabi tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang tertentu yang diancam dengan neraka. Kemudian orang yang melakukan merasa tersinggung. Kemudian dia mengatakan, tidak tahu betul. Hanya masuk-masuk anak ke dalam neraka. Bantu inyo punya sargo, bantu inyo punya neraka. Sebagian orang seperti itu. Maka kita tidak pernah yang mengatakan si fulan tu celananya bawah mata kaki, si fulan tu masuk neraka besok Ustaz. Tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi orang yang beriman, sikap dia adalah berhati-hati. Berhati-hati. Mana yang lebih selamat kira-kira? Terancam atau bebas dari ancaman? Bebas dari ancaman. Kalau terancam bisa jadi dia mendapatkan yang yang dijanjikan dari ancaman, bisa jadi tidak. Tapi kalau seandainya tidak terancam, tentu dia akan lebih selamat. Itu semoga bisa kita fahami, ya. Semoga kita bisa memahami hal tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain, ya, hadis muttafaqun alaih,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh." Tatkala ada seseorang yang berjalan dengan pakaiannya yang membuat dirinya takjub, murajjilun ra'sah, ya, sisir rambutnya rapi, yakhtalu fi masyatih, nampak gaya jalannya gaya jalan orang sombong. Idza khasafa Allahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya Allah telungkupkan bumi ini untuknya, maka dia akan tenggelam sampai pada hari kiamat. Artinya maksudnya apa yang disombongkan? Bagus pakaian kita, mahal baju kita, tidak ada yang disombongkan. Kalau sudah Allah telungkupkan bumi ini di bawah kita, sampai hari kiamat tidak bisa bangkit lagi. Bapak dan ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah, maka ini tidak boleh. Sebagian orang berargumentasi seperti ini, kan dalilnya kalau sombong, ambo tidak sombong loh. Dia mengatakan ambo tidak sombong, itulah sombong tuh. Faham? Kalau dia tidak sombong, apa yang menghalangi dia untuk tidak mengangkat sedikit? Kalau bukan kesombongan. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal isbal minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu adalah sombong. Orang yang menjulurkan di bawah mata kaki itu adalah orang yang sombong. Kalau dia tidak sombong, Pak, apa yang menghalanginya untuk dia potong sedikit, ya pas-pas di bawah di mata kakinya? Kan tidak ada. Kenapa dia tidak mau? Apa yang menghalanginya? Kesombongan. Kesombongan yang menghalanginya untuk tidak mau mengangkat sedikit pakaiannya di atas mata kaki. Bapak dan ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah." Isbal itu ya pada sarung, pada qamis baju, dan pada imamah sorban. Man jarra minha syai'an khuyala, siapa yang menjulurkannya ya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak melihat padanya di hari kiamat. Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Jadi kalau kaos kaki gimana, Pak? Boleh tidak menutupi mata kaki? Boleh. Kaos kaki boleh. Kenapa? Kalau kaos kaki itu kan dia dari bawah ke atas. Kalau celana itu dari atas ke bawah, dijulurkan. Maka bahasanya dalam bahasa Arab dijulurkan. Dijulurkan itu berarti apa? Dari atas ke bawah. Maka kaos kaki tidak masuk. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, waqala Jabir bin Sulaim, berkata Jabir bin Sulaim, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, iyyaka wa isbalal izar, hati-hati engkau dari menjulurkan sarungmu. Fa innaha minal makhilah, ini kita katakan tadi, sesungguhnya dia termasuk dari kesombongan. Innallah wa innallaha la yuhibbul makhilah, Allah tidak suka kesombongan. Allah tidak suka kesombongan. Maka terbantahkanlah argumentasi orang yang mengatakan ambole ndak sombong doh. Terbantahkan dengan hadis Jabir bin Sulaim. Nabi berkata kepada dia apa?
Nabi berkata kepada dia, hati-hati engkau dari isbal. Sesungguhnya isbal itu adalah kesombongan. Isbal itu adalah kesombongan. Maka jangan salah memahami. Sebagian atau kebanyakan orang salah memahami. Salah memahami maksudnya apa? Maksudnya kalau awak ndak sombong ndak baado. Yang ndak buliah tuh kalau seandainya awak sombong. Padahal Nabi mengatakan menjulurkan pakaian itu termasuk kesombongan. Termasuk kesombongan. Nah, kemudian dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama rajulun yusalli musbilan izarah. Tatkala ada seorang yang sedang salat kemudian sarungnya dia julurkan. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, idhhab fatawadda. Idhhab fatawadda, kata Nabi, pergilah engkau lakukan wudu. Thumma jaa, kemudian laki-laki tadi datang lagi. Qala, maka Nabi berkata kepadanya, idhhab fatawadda, pergilah engkau dan berwuduklah engkau. Faqala lahu rajul, maka lelaki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka amartahu, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau suruh pemuda ini untuk berwudu kemudian engkau diam saja? Hanya engkau perintahkan wudu, pergi dan berwuduklah, pergi dan berwuduklah. Qala, maka Nabi berkata, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia salat, ya, dia salat sementara pakaian atau sarungnya menjulur ke bawah. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarah. Allah tidak menerima salat seorang yang isbal pakaiannya, yang isbal sarungnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan atas syarat Imam Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Nah, kalau pada salat dia lebih lagi, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan tidak sah salat orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Berarti isbal ini hukumnya haram di selain salat. Di dalam salat keharamannya lebih. Kenapa? Karena sampai kepada membatalkan salat. Sampai kepada membatalkan salat. Sampai-sampai Nabi menyuruh orang tersebut untuk mengulang salatnya berkali-kali. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi, sesungguhnya sarung yang aku gunakan melorot. Ya, karena Abu Bakar ini beda dengan Umar. Umar badan besar, tegap. Abu Bakar kurus. Sehingga Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya sarung yang aku gunakan yastarkhi, melorot ke bawah. Illa an ata'ahadahu, akan tapi aku senantiasa angkat lagi ke atas, angkat ke atas melorot lagi, angkat ke atas melorot lagi. Faqala, maka Nabi berkata, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, wahai Abu Bakar, engkau bukan orang yang melakukannya dikarenakan sombong. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu dijadikan oleh sebagian orang kalau seandainya tidak sombong tidak apa-apa. Ini dia dalilnya. Kalau seandainya dibaca hadis ini secara sempurna, maka bagaimana kaduan Abu Bakar kepada Nabi? Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Melorot bukan
bukan sengaja dijulurkan, melorot. Illa anni atau illa an ata'ahadahu, akan tapi aku senantiasa jaga. Ketika melorot diangkat lagi. Tidak seperti orang zaman sekarang dibiarkan seperti itu saja, tidak ada upaya untuk mengangkat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, engkau orang yang melakukannya bukan karena sombong. Nah, kita yang melakukan di zaman sekarang, adakah stempel ini dari Nabi untuk kita? Tidak ada kan? Kalau Abu Bakar ada. Nabi mengatakan engkau melakukannya bukan karena sombong. Adapun kita ini tidak ada rekomendasi dari Nabi, tidak ada stempel dari Nabi. Kemudian dalil ini juga tidak cocok digunakan bagi orang yang melegalkan isbal. Karena Abu Bakar di sini hukum asalnya dia tidak isbal. Abu Bakar sarungnya di atas mata kaki, tapi turun ke bawah, melorot, sehingga diangkat lagi, melorot lagi, diangkat lagi. Aku jaga, kata Abu Bakar. Maka seperti ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Adzan Bang? Belum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul mu'min ila ansafi saqai. Sarung seorang mukmin itu sampai tengah betis. Ini yang utama. Ya, sampai tengah betis. Wa qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslimi ila nisfis saq. Sarung seorang muslim itu ya di tengah betisnya. Wala haraja fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak mengapa ya antara betis dengan mata kaki. Jadi batasan maksimal itu di mata kaki, pas di atas mata kaki. Kalau yang lebih utamanya adalah di tengah betis, separuh. Itu yang lebih utama. Kalau seandainya kita tidak mampu, maka julurkanlah, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkha. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada sarungku ada istirkha. Pada sarungku sarungku terjulur. Faqala, maka Nabi berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa izarak, wahai Abdullah, angkat sarung. Itu menjulur ke bawah, angkat, kata Nabi. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, zid, angkat lagi. Fazidtu, maka dikatakan oleh Ibnu Umar, aku senantiasa angkat. Fama ziltu ataharraha ba'du, sampai kapanpun atau setelah kejadian ini aku senantiasa menjaga pakaianku agar tidak melorot, ya, menutupi mata kaki. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kira-kira Pak, ini Ibnu Umar ini siapa nih? Sahabat kan? Bapak beliau Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi, sahabat junior, ya, sahabat junior. Ketika pakaiannya menjulur di bawah mata kaki, apa yang Nabi katakan kepada dia? Apakah Nabi bertanya, sombong atau tidak sombong kok? Nabi tanya seperti itu? Nabi tanya seperti itu? Enggak. Ibnu Umar, sombong atau tidak sombong yang di bawah mata kaki kok? Nabi tidak tanya seperti itu. Nabi hanya mengatakan apa? Angkat pakaianmu. Berarti ini menandakan apa? Tidak berlaku setiap isbal itu adalah kesombongan. Kalau seandainya ada yang sombong, ada yang tidak sombong, tentu Nabi akan bertanya kan, wahai Ibnu Umar, engkau lakukan ini dengan sombong atau tidak dengan sombong? Mesti ada pertanyaan seperti itu. Tapi tidak pernah Nabi tanyakan demikian. Nabi hanya langsung katakan, irfa izarak, angkat pakaianmu.
angkat pakaianmu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa kullu man ittakhadha farajiyatan takadu an tamassal arda aw jubbatan aw sarawil khafajiyah fahuwa dakhilun fil wa'idil madhkur. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya sampai ke tanah, atau jubahnya, atau celananya, maka dia masuk kepada ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi al-wa'id, ancaman. Ancaman, kita tidak memastikan, hanya sekedar mengancam, membawakan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah, mungkin sebagian di antara kita bertanya, ada tidak khilaf di kalangan para ulama kita tentang hukum isbal ini? Kalau seandainya kita cari khilaf, maka ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Cuman sikap seorang muslim adalah wara'. Wara' itu maknanya apa? Lebih berhati-hati. Apa ruginya kita agak mengangkat sedikit pakaian kita? Tidak ada rugi. Nah, ketika dijulurkan, bisa jadi itu adalah kerugian bagi kita, kerugian di akhirat. Sudah adzan? Sudah adzan? Kita setelah salat isya kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil nalqah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah ini insyaallah, jikalau ada yang ditanyakan bisa kita jawab, maka kita jawab. Jadi dosa besar yang ke-52 tadi adalah memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Dan perbuatan ini adalah perbuatan maksiat. Maknanya, jikalau seseorang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, maka berarti dia sedang bermaksiat. Tidaklah dikeluarkan seseorang dari keahlusunnahannya karena disebabkan dia menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, ini bisa dipahami. Lihat orang pakaiannya di bawah mata kaki, apakah dia ahlus sunnah? Iya. Jadi seseorang tidak bisa dikeluarkan dari keahlusunnahannya hanya sekedar dia menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Karena menjulurkan pakaian melebihi mata kaki ini namanya maksiat. Maksiat itu tidaklah bisa mengeluarkan seorang dari keahlusunnahannya. Yang bisa mengeluarkan seorang dari keahlusunnahan adalah masalah-masalah akidah. Adapun masalah amaliyah, maka ini tidaklah mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Sebagian orang seperti ini, Bapak dan Ibu. Oh, ndak ahlus sunnah do, batu ndak ahlus sunnah. Oh, pakaiannya di bawah mata kaki. Ini tidak seperti itu cara menilai orang ahlus sunnah dengan tidak ahlus sunnah. Oh, ndak bermanfaat salaf do. Oh, ndak mengikuti Nabi do. Lima tahu? Yo, celananya di bawah mata kaki. Ini maksiat namanya. Dan maksiat itu tidaklah menjadikan seseorang keluar dari akidah yang benar selama dia tidak mengatakan halal. Sebagian orang kan mengakui bahwasanya
Ya, yang lebih utama adalah di atas mata kaki. Tapi ambo tidak sanggup melakukannya, tapi dicemeh orang. Ya, alun siap mental ambo lai. Atau ya ambo tahu yang lebih utama itu di atas mata kaki, tapi kan ada dalil yang membolehkan kalau seandainya kita tidak sombong. Berarti kan ini ada syubhat. Ada khilaf memang di kalangan para ulama kita tentang bagaimana hukumnya isbal ini. Namun kita katakan tadi, sikap seorang muslim adalah lebih berhati-hati hendaknya, ya, lebih berhati-hati. Wallahu taala a'lam. Kemudian dosa besar yang ke-53. Libasul harir wa dhahab lirrajul, memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Maka larangan ini juga terkhusus bagi kaum laki-laki. Memakai sutra, emas ini haram hukumnya bagi para laki-laki. Kalau bagi wanita ini diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Jadi inti dari pakaian itu bagaimana, bukan seberapa bagus pakaian kita, pakaian yang kita pakai, bukan. Akan tapi inti dari pakaian itu bagaimana pakaian itu mencerminkan akan ketakwaan. Maka Allah mengatakan apa? Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik, bukan karena mahalnya, bukan karena bagusnya bahan, enggak. Tapi pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, siapa yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Di akhirat itu sutra bagi penduduk surga. Bagi orang-orang yang terburu-buru, ya, menyegerakan ini di dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Sutra, kita hanya pernah dengar namanya saja kan? Ada di sini yang punya sutra, Bapak dan Ibu? Ada? Tidak ada. Pada badi sutra rancak di modalan karena nambah uang lah. Ya, sutra itu tidak murah harganya, mahal. Ya, ada yang pernah lihat sutra asli? Nah, waktu pernah lihat. Kau coba lihat di YouTube. Gimana bentuk sutra itu? Ya. Namun secara hukum syariat, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Ancamannya apa? Kalau dia pakai di dunia, maka dia tidak akan memakainya nanti kelak di akhirat. Ya, dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah." Orang-orang yang menggunakan sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak memiliki jatah kelak di akhirat. Maksudnya apa? Tidak masuk surga. Kenapa? Karena penduduk surga menggunakan sutra. Penduduk surga ada bagian, sementara Nabi mengatakan orang-orang yang menggunakannya di dunia maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Berarti orang ini terancam dengan masuk ke dalam neraka. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, hurrima libasul dhahabi wal harir ala dhukuri ummati. Diharamkan pakaian dari emas dan pakaian dari sutra atas kaum laki-laki dari kalangan umatku. Jadi yang haram memakai sutra dan emas itu hanya laki-laki. Wa uhilla li inathihim,
dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Nah, ibu-ibu boleh pakai apa? Pakai sutra. Ibu-ibu boleh pakai emas. Boleh. Kalau laki-laki tidak boleh. Karena ini khusus bagi kaum wanita diperbolehkan. Laki-laki tidak diperbolehkan dalam syariat. Laki-laki pakai jam tangan yang terbuat dari emas, tidak boleh, haram. Karena laki-laki ini tidak boleh menggunakan emas. Apakah itu cincin, apakah itu jam, ya, apakah itu misalnya kancing baju. Pokoknya laki-laki tidak boleh menggunakan emas secara mutlak. Dia gunakan, ya, bukan kalau laki-laki pakai pensil, pakai pena terbuat dari emas, penanya emas. Kalau ada, ya, kalau ada. Misalnya saking kayanya ini, uangnya banyak, berlimpah-limpah. Ndak laku pena 2.000 3.000. Dia beli pena, beli pulpen 24 karat sekian gram. Kadar emas pulpennya. Kemudian dia pakai untuk nulis. Kalau dawatnya tintanya biasa saja, maksudnya bungkusnya, bukan dawatnya emas, nanti dicuri sama orang. Tinta, boleh tidak laki-laki menggunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak langsung digunakan pada badan. Kok saking kayunya bapak ibu? Bali piring. Kalau piring tidak boleh, ya. Kalau piring tidak boleh. Bali gayuang. Orang kayu kok. Bali embe dari ameh, ndak main embe karah. Boleh digunakan, diletak di kamar mandi. Boleh. Gayung dari emas boleh digunakan. Yang ndak boleh itu makan atau minum dari gelas atau piring yang terbuat dari emas, itu ndak boleh. Ada juga ancamannya. Ya. Jadi kalau melekat di badan, maka laki-laki tidak boleh menggunakannya. Mau dia bentuknya cincin, mau bentuk jam tangan, ya, mau bentuk kancing baju atau hiasan benang terbuat dari emas misalnya pada bajunya, maka ini terlarang, tidak boleh dalam syariat kita. Adapun wanita maka diperbolehkan. Wa qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Nabi melarang kami minum menggunakan bejana dari emas dan dari perak. Tidak boleh. Ya, gelas dari emas tidak boleh digunakan untuk minum. Dari perak tidak boleh digunakan untuk minum. Wa an na'kula fiha, dan tidak boleh pula makan dari piring yang terbuat dari emas, dari piring yang terbuat dari perak, tidak boleh. Wa an labsil harir wad dibaj, dan menggunakan sutra, ya, dibaj ini nau' minal harir, dia jenis daripada sutra. Wa an najlisa alai, dan duduk di atasnya, itu juga tidak boleh. Ya, kalau minum dan makan tadi berlaku untuk laki-laki dan wanita, ya, tidak boleh minum dengan gelas terbuat dari emas atau dengan gelas terbuat dari perak. Itu haram baik laki-laki maupun wanita. Kalau cincin boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi laki-laki. Kalau piring tidak boleh bagi laki-laki dan tidak boleh bagi perempuan. Ya, larangannya mutlak, umum. Sutra boleh bagi perempuan dan tidak boleh bagi laki-laki. Pernah dengar enggak? Saruangku ada kandungan sutranya kok. Kenapa? Pernah dengar? Sarung sutra atau mereknya enggak tahu lah. Ini bagaimana? Aku pakai sarung kayak kau, aku Ustaz, boleh enggak? Ya, dia enggak sutra. Kalau sutra enggak segitu harganya. Ya, kalau sutra enggak segitu harganya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah
innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dia masukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya, disebutkan yujarjir di sini adalah suara air ketika melewati tenggorokan atau kerongkongan. Dan minum, kemudian ada suara glek glek glek. Nah, itu namanya bahasa Arabnya jarjarah. Itu bahasa Arabnya namanya jarjarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki penyakit kulit ini boleh menggunakan sutra, gatal-gatal ya. Wa fi miqdar 4 asabi' wa fi sinni adh-dhahab wa nahwi faman labisa khal'at al-harir au kallautata az-zarkash au turuz adh-dhahab au hawais adh-dhahab faqad dakhala fil wa'id al-madhkur ya. Kemudian dikatakan barang siapa yang menggunakan sutra ya, kemudian walaupun hanya bentuknya at-tiraz, bordiran, tidak seluruhnya, cuman ada bagian yang ada sutranya. Begitupun dengan emas, ada bagian yang ada emasnya pada pakaian, maka ini masuk kepada ancaman ya, masuk kepada ancaman. Wallahu taala alam. Nah, itu dia dosa besar yang ke-53. Tidak boleh menggunakan emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Kalau perak boleh, boleh. Jadi kalau hendak juga memakai cincin, maka menggunakan cincin terbuat dari perak fiddah. Ini boleh. Yang terlarang itu hanya emas dan sutra, ya, emas dan sutra. Wallahu taala alam. Silakan kalau seandainya ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau imam isbal? Apakah salat kita sah? Salat kita sah, karena salat makmum dan salat imam itu dia walaupun ada keterkaitan, namun keterkaitannya tidak antara sah atau tidak sah ya, tidak antara sah atau tidak sah. Kalau seandainya imamnya batal, apakah makmum batal? Ya, imam sana salat kan tuiknya kan batal. Apa yang dilakukan imam? Dia keluar dan dia berwudu. Apakah makmum juga ikut keluar dan berwudu? Enggak. Ya, berarti makmum salatnya tetap sah. Wallahu taala alam. Di jari mana sajakah boleh memakai cincin? Ya, di jari yang sunnahnya adalah jari manis. Sini. Ini sunnahnya. Di jari mana saja boleh. Semua jari boleh juga. Banyak cincin emasnya Bu, pakai aja semua Bu. Perlu satu jari itu 3 cincinnya, tutup semua nih. Boleh, enggak apa-apa ya. Wallahu taala alam. Cuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memakai sesuatu yang baik itu di bagian tubuh yang kanan, dahulukan yang kanan. Dia pakai cincin bagian mana? Kanan, dahulukan yang kanan, karena ini kebiasaan Nabi. Sebagaimana Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu yu'jibu at-tayammunu, Nabi membuat beliau takjub itu adalah bagian yang kanan, bagian yang kanan. Jadi memakai cincin kalau seandainya bisa maka pada tangan kanan. Wallahu taala alam.
Ustaz, ada sebagian ikhwan kalau ngaji tidak isbal, tapi kalau di luar kajian isbal, apakah termasuk Allah sunnah? Enggak. Itu kemampuan dulu gimana? Itu yang dia sanggup, ya sudah berikan saja udzur, kemudian doakan supaya Allah berikan keistiqomahan. Ya, ini tidak mengolok-olok, tidak mengolok-olok. Wallahu taala alam. Assalamualaikum, bagaimana penjelasan hadis amalan seorang seperti debu berterbangan? Wallahu taala alam. Buat kasih teks hadisnya nanti kita terangkan. Kasih teks hadisnya nanti kita terangkan. Baik, ada tanyakan lagi Bapak dan Ibu? Tidak ada. Baik. Semoga ini bisa difahami ya. Maka ya. Nah, ulun sholat witir lah. Sholat kalau malam tajago, awak ulun sholat witir lah. Sholat tahajud dulu. Ya. Jadi orang yang sholat witir sebelum tidur itu adalah orang yang khawatir kalau seandainya tidak bangun kecuali ketika azan subuh. Ada kekhawatirannya. Dia awak ya payah jauh-jauh bangun malam. Ya. Bangun ketika azan subuh biasanya. Allahu Akbar, baru terjago. Kalau azan ratu tidak bisa witir lah. Tentu luput keutamaan. Ya bagaimana caranya supaya tidak luput witir? Sebelum lalu witir. Kalau seandainya awak biasa jago malam, maka witirnya diakhirkan saja sampai bilo, sampai waktu subuh akan masuk. Faham Bu? Nah. Boleh 4:30 boleh ya, atau 10 menit sebelum adzan pun boleh sholat witir. Tapi kalau sudah adzan ini tidak ada lagi sholat witir. Nah, wallahu taala alam. Jadi di antara sholat malam itu yang paling utama adalah sholat witir. Ya. Di antara salat malam itu yang paling utama dan paling harus dijago adalah salat witir. Jadi jangan sampai beko salat malam banyak kemudian witirnya tidak takajale. Nah, padahal witir itu yang mestinya harus dijago. Harus dijago. Karena Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan witir. Apakah Nabi sedang berada di kampungnya atau ketika Nabi pai basafar, Nabi tidak pernah tinggalkan sholat witir. Begitu pula Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Adapun sholat sunnah yang lain maka Nabi hanya kerjakan ketika Nabi sedang berada di rumahnya, sedang berada di tempat tinggalnya. Kalau sudah safar melakukan perjalanan, Nabi tidak lakukan lagi kecuali hanya 2 tadi, salat sunnah fajar 2 rakaat dan salat witir minimal 1 rakaat, minimal 1 rakaat. Itu menandakan bahwasanya apa? 2 salat ini memang memiliki kedudukan yang istimewa sehingga Nabi tidak pernah tinggalkan. Sebagaimana Nabi tidak pernah tinggalkan. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih terkurang saya minta maaf, kepada Allah Ta'ala saya minta ampun. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.